Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Purwanto dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Program studi Islam. Pada pembahasan kali ini, saya akan memaparkan artikel saya dengan judul Pola Religiusitas Pengamal Tarekat Tijaniyah di Kabupaten Jember. Namun, sebelum ke pembahasan, saya ingin memaparkan konteks penelitian saya, yang mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa di era modern saat ini itu banyak anak muda, bahkan pemuda-pemudi itu yang mengedepankan kehidupan yang bersifat duniawi karena mungkin pengaruh dari globalisasi dan modernisasi. Nah, selain itu mereka memiliki pemikiran yang sangat modern sehingga terjadi kemerosotan spiritual, kemerosotan moral. Nah, melihat pada sejarah pada abad 10 itu terjadi yang namanya spiritual revival di berbagai daerah. Nah, kemudian munculnya gerakan ini itu merupakan dampak dari globalisasi dan modernisasi. Nah, salah satu gerakan yang dianggap paling menonjol pada abad 10 dan abad 11 itu adalah gerakan Age Movement, New Age Movement. Nah, bagaimana untuk membendung paham-paham modernisasi, paham-paham globalisasi yang mempengaruhi terhadap anak muda di zaman sekarang ini. Nah, ini telah hadir di tengah-tengah kita beberapa aliran-aliran tasawuf. Nah, di antaranya ada aliran tarekat. Nah, tarekat di sini banyak sekali. Ada tarekat Qadiriyah, Syadziliyah, Naqsabandiyah, kemudian ada tarekat Tijaniyah. Yang mana pada pembahasan ini penulis ingin memaparkan dan memilih salah satu dari tarekat, yakni tarekat Tijaniyah, untuk menjadi pembendung dari sikap-sikap seorang pemuda, bahkan orang ya di zaman sekarang ini yang mulai dirinya melupakan jadi dirinya sebagai seorang hamba, yang pada intinya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak lain Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah. Nah, aliran yang tasawuf di Indonesia salah satunya adalah tarekat Tijaniyah. Nah, tarekat ini menjadikan pedoman bagi manusia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikir. Nah, guna untuk membendung globalisasi dan modernisasi. Nah, berlanjut ke fokus penelitian. Nah, dari sini fokus penelitian saya yang pertama, bagaimana pemahaman pengikut tarekat Tijaniyah terhadap ajaran tarekat Tijani. Yang kedua, bagaimana pengamalan tarekat Tijaniyah di Kabupaten Jember. Yang ketiga, apa yang melatar belakangi pengikut tarekat Tijaniyah menjadi pengamal tarekat Tijaniyah. Berlanjut ke tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ini yakni memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana penerapan pola religiositas pengamal tarekat Tijaniyah di Kabupaten Jember. Berlanjut ke manfaat penelitian. Nah, manfaat di sini sebagai khazanah keilmuan dan memberi wawasan dan diharapkan dapat menjadi acuan terutama bagi mahasiswa program studi Islam di seluruh Indonesia, terutama bagi seorang agamawan, dai, gatekeeper, dan mampu menjadikan stakeholder di dalam lapisan masyarakat muslim maupun non-muslim dimanapun berada. Nah, kajian terdahulu di sini saya mengambil 3 poin saja. Yang pertama milik Ahmad Rafiq Zakaria, program studi ekonomi syariah pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Pengaruh Religiositas Terhadap Kesejahteraan Islam Falah dengan Konsumsi Rumah Tangga, variabel sebagai meditasi. Studi pada tukang kayu industri mebel di Kelurahan Kerapak Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dan yang kedua punya Erba Rozalina Yulianti. Beliau termasuk dosen Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 2018. Nah, artikel ini berjudul Pengamalan Religius dalam Meditasi Transendental. Nah, berlanjut ke metodologi penelitian. Di sini peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian menggunakan fenomenologi, di mana penelitian ini menitik beratkan pada fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan pola religiositas pengamal tarekat Tijaniyah di Kabupaten Jember. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada deskripsi suatu kejadian dalam keadaan ilmiah atau apa adanya. Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif ini, peneliti memaparkan secara gamblang dan menceritakan secara gamblang, terjun langsung di lapangan, melihat kondisi dan situasi, menceritakan pola religiositas pengamal tarekat Tijaniyah dan pemahaman masyarakat tentang tarekat Tijaniyah di Kabupaten Jember. Mengacu kembali pada tinjauan artikel ini antara lain untuk mengungkapkan pola religiositas pengamal tarekat Tijaniyah di Kabupaten Jember. Nah, maka sangat diperlukan pilihan teori yang dapat memberikan analisis teoritis terhadap masalah yang diteliti. Nah, penulis di sini memilih beberapa teori. Yang pertama menggunakan teori konstruksi sosial, yang mana itu dilandaskan dari berbagai aspek konstruksi sosial dengan tokoh Thomas Lackman dan Peter L. Berger. Dimaksudkan dalam teori ini untuk memahami, terus kemudian dapat menjelaskan fenomena pola religiositas sebagai suatu proses, bahwa suatu masyarakat itu terwujud dan dipertahankan atau dirubah melalui tindakan dalam interaksi sosial, nah, antara manusia dengan yang lain. Peter dan Lackman dalam teorinya konstruksi sosial dimaksudkan oleh penulis untuk menjelaskan fenomena sosial eksternalisasi
atau dapat diartikan sebagai proses penerapan aktivitas yang dipraktekkan dalam kehidupan nyata, termasuk penyesuaian diri dalam lingkungan. Nah, dalam hal ini seseorang melihat langsung praktik zikir dalam tarekat Tijaniyah. Yang kedua, ada proses objektivasi atau dimaksudkan merupakan penggabungan ke dalam pikiran tentang suatu objek bentuk eksternalisasi yang dilakukan dan dikaji kembali di lingkungan secara objektif. Kemudian proses yang ketiga, yakni ada proses internalisasi. Nah, proses internalisasi ini itu menginterpretasikan kenyataan secara objektif. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan motivasi seorang ikhwan atau latar belakang seorang ikhwan dalam menjadi pengamal tarekat Tijaniyah. Nah, sementara itu teori Berger penulis gunakan untuk lebih memahami seseorang yang sudah memiliki pemahaman dan keyakinan akan lebih mendorong orang yang bersangkutan untuk senantiasa menunjukkan ketaatannya pada perintah agama yang diyakini. Dalam konteks ini adalah wirid tarekat Tijani. Maka pelaku yang bersangkutan memang setidaknya sudah memiliki pemahaman tentang agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, sehingga secara sukarela akan melakukan apa aja menurutnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama yang dianutnya. Nah, implikasi dari teori ini tentunya membawa pemahaman bagaimana pengikut tarekat Tijaniyah, dalam hal ini muqaddam, ikhwan, sama muhibbin, itu bersikap, bertindak serta mencegah dan menanggulangi tindakan yang dapat menghambat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus poin selanjutnya, poin terakhir, yakni mengenai pembahasan dan temuan. Nah, karena fokus penelitian ini menggunakan 3, maka di sini pembahasan dan temuan juga ada 3. Yang pertama mengenai pemahaman pengikut tarekat Tijaniyah. Nah, dalam hal ini muhibbin, nah itu yang hanya mengikuti wirid dan tidak masuk dalam tarekat Tijaniyah. Nah, diharuskan untuk mengikuti kegiatan kajian bersama ikhwan yang lain guna untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan tentang tarekat Tijaniyah, melatih sikap qanaah dan melatih untuk selalu bertirakat. Yang kedua, mengenai pengamalan tarekat Tijaniyah di Kabupaten Jember. Dalam hal ini temuan penelitian bahwa di lapangan terjadi ikhwan melakukan gotong royong untuk mempersiapkan kegiatan wirid maupun Idul Khatmi, kegiatan wirid-wirid yang lain, mengamalkan wirid dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan pembinaan tentang ikhlas. Dan yang ketiga, latar belakang atau motivasi mengikut tarekat Tijaniyah di Kabupaten Jember. Nah, dari sini ditemukan bahwa motivasi ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Di sini faktor internal. Nah, temuannya adalah melatih diri untuk istiqomah melaksanakan wirid. Nah, ini timbul pada diri sendiri. Nah, jadi ada keinginan diri sendiri untuk masuk di dalam tarekat Tijaniyah. Dan yang kedua, faktor eksternal. Ini terpengaruh dari orang lain. Nah, kadang di suatu daerah itu terdapat beberapa ikhwan di tarekat Tijaniyah itu. Terus kemudian karena mungkin melihat kebiasaan setiap harinya wirid ya, sehingga muncul di dalam diri individu untuk melaksanakan wirid juga,
sehingga dalam sekejap itu akan terpengaruh seperti itu. Nah, untuk yang terakhir mengenai kesimpulan. Jadi di sini ditemukan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas diri sebagai ikhwan tarekat Tijaniyah diperoleh dengan mengaji kepada seorang muqaddam sehingga mereka mengetahui mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Tujuannya apa? Sehingga terhindar dari penyakit hati, mulai dari iri, dengki, dan hasad. Terus yang kedua, pengamalan tarekat Tijaniyah masing-masing ikhwan di berbagai daerah di Jember terutama, mulai dari kegiatan wirid lazimah dilakukan oleh ikhwan secara individu, dan yang kedua melakukan wirid wazifah dan hailalah secara berjamaah. Nah, wirid wazifah ini dilaksanakan dalam sehari 2 kali, sedangkan wirid hailalah ini dilaksanakan setiap hari Jumat, yakni sepekan sekali sebelum maghrib. Terus yang ketiga yang tadi saya jelaskan mengenai motivasi pengikut tarekat Tijaniyah menjadi pengamal tarekat, di sini ada 2 ya. Faktor internal itu muncul dari keyakinan dan kemantapan seseorang. Mereka sadar bahwa kelak kehidupan bukan hanya di dunia saja, melainkan akan ada kehidupan yang fana lagi nanti di akhirat. Terus yang kedua di faktor eksternal. Faktor ini dipengaruhi dari kondisi lingkungan yang ada pada seorang. Dengan berada pada lingkungan yang mayoritas mengikuti tarekat Tijaniyah, maka dengan sendirinya akan terpengaruh. Mungkin itu sedikit pemaparan dari artikel yang saya buat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.